nggak bisa berontak sekarang karena dia masih kecil. Kenapa? Dia kita pukul, kita bunuh mati. Tapi apa ketika dia sudah besar yang terjadi apa? Ketika emosi itu berlarut-larut, yang terjadi dia malah berontak. Berontak ini ya kalau hasilnya positif. Nah kalau dia terjun dan hal yang negatif, ketika anak itu berbuat salah apa? Keluarga tidak pernah akibatnya. Ya di sana. Makanya jangan sampai kita semena-mena pada anak. Kenapa? Anak pun punya hati. Bergeraklah dengan hati, gunakan hati nurani kalian agar anak itu pun bisa memahami apa itu arti sebuah keluarga. Serta ajarkan anak juga untuk mengontrol dirinya. Maksudnya apa? Ketika ada orang atau ada respon atau ada rangsang lain yang negatif kepada dirinya, contoh dia dimarahin temannya, bagaimana cara mengendalikannya? Dia diajak teman, bagaimana cara mengendalikannya? Cara mengendalikan ini bukan berarti kita ajarkan mereka untuk kekerasan. Contoh, ketika ada yang menghina kamu, pukul dia. Bukan, itu bukan pengendalian, itu pelampiasan. Kalau pengendalian, ketika ada yang berbuat buruk, sering kita diam saja. Ini pengendalian. Tapi kalau pelampiasan, ketika ada yang menghinamu, pukul dia. Ini pelampiasan. Makanya di sini ada dua, sektor positif dan sektor negatif. Ketika emosi itu berada, kita kontrol dengan hal yang positif, maka dia ini namakan pengendalian. Tapi kalau emosi ini kita lakukan ke hal yang negatif, berarti ini adalah pelampiasan. Kita harus tahu dua sektor ini. Serta sebagai orang tua itu pun kita wajib mengetahui karakter anak. Bagaimana? Ada karakter anak itu yang selalu ingin menang sendiri, ada yang dia itu memahami saudara-saudaranya, ada dia yang suka mengalah, ada dia itu yang wataknya kaku. Nah, dari sini, lupa, kok bisa sih anak itu memiliki emosi yang berbeda-beda? Dari mana dia? Kok bisa? Dari pola asuh orang tuanya. Ingat, ketika anak itu apapun keinginannya kita kasih terus, yang terjadi apa? Anak itu manja. Keinginannya sekarang ya sekarang, tidak bisa dikendalikan. Tapi ketika kita itu mampu mengendalikan sedikit demi sedikit, maka yang terjadi apa? Anak itu pun akan cenderung emosinya itu. Sekarang contoh, anak itu kepingin HP, kita ajak bicara, kita dudukkan, kita kasih penjelasan. Yang terjadi apa? Anak akan mengerti. Tapi ketika anak itu bersifat sekarang ya sekarang, maaf. Contoh dari hal yang kecil, dia itu minta mainan. Ketika kita itu langsung memberikan dari kecil, oh ini langsung diberikan, ini langsung diberikan, yang terjadi apa? Mintanya anak itu sekarang ya sekarang. Dia nggak tahu kondisi anak, kondisi orang tua. Makanya keadaanlah yang membuat anak seperti itu. Jangan sampai kita itu mendesain anaknya dengan kurang baik. Ayo kita desain yang baik. Sedangkan untuk remaja, seyogyanya orang tua itu memberdayakan orang tua memiliki sikap hangat dan terbuka pada aturan konsisten. Maksudnya apa? Ketika remaja, anak itu sudah masuk pada usia remaja, yang dibutuhkan anak itu adalah kehangatan dari orang tua, bukan keegoisan. Maksudnya kehangatan itu apa sih? Anak ini sering diajak bicara, bukan bicara marah-marah, tapi apa? Diajak bicara yang positif, bicara dengan nada yang halus, nada yang santun. Ketika remaja ini nyaman dengan orang tuanya, yang terjadi apa? Jadi remaja walaupun perpindahan perhatian dari orang tua kepada teman sebayanya, tetap dia itu condongnya kepada orang tua. Jadi apa? Butuhnya remaja itu diajak berbicara, diajak berpikir yang positif, yang konkret. Terus yang kedua, bagaimana cara orang tua itu dalam mematangkan emosi anak? Nah, emosi di sini nanti ada dua, emosi yang positif dan emosi yang negatif. Bagaimana cara remaja dalam menyikapi hal itu? Hal yang positif dan hal yang negatif. Ketika ada yang menghina dia, sikapnya gimana? Kita ajarkan mereka kedewasaan. Bukan hanya kedewasaan, tapi juga kemandirian.
Loh Pak, berarti remaja itu boleh diajarkan untuk bekerja? Boleh. Bahkan dari kecil pun boleh. Supaya apa? Remaja itu mempunyai rasa tanggung jawab. Dia itu terbuka wawasannya. Ingat, konsep Rasulullah, orang ketika sudah memayis atau sudah balik, dia itu pun bisa disuruh untuk bekerja sendiri. Di luar rumah boleh. Kenapa? Karena dia sudah memahami apa itu kehidupan. Tapi ketika orang tua itu khawatir terhadap anak yang terlalu, jangan seperti nanti anakku terlalu berat kerjanya. Nah, kapan dewasanya anak ini? Justru malah ketika kita tidak mengajarkan hal itu, yang terjadi apa? Anak tidak akan tahu pekerjaan. Contoh aja pekerjaan rumahnya aku. Udah pagi ketika liburan, kasihan wes kalau bangunkan anak saya masih pagi biar tidur dulu. Nah, ini hal yang negatif. Loh kok bisa Pak? Rasa tanggung jawabnya itu yang kita tekankan. Setiap pagi itu rumahnya seperti apa? Kalau bangun pagi ya bangun pagi. Kalau dia berangkat sekolah berarti kalau liburan dia mungkin cuci baju, dia mungkin bersepeda, bermain-main. Dia tetap sama-sama beraktivitas. Bukan kita membiarkan anak untuk bermalas-malasan. Yang terjadi apa? Anak itu nanti akan terus bermalas-malasan. Iya sekarang kalau masih sekolah lah, kalau sudah liburan, ya kalau dia sudah lulus sekolah, yang terjadi apa? Ketika anak itu tidur, terus apa ini orang tua nggak sumpah, orang tua nggak gelisah, ya. Nah, seorang remaja itu pun mudah banget terkatarsis emosinya. Maksudnya apa? Adanya isu yang negatif ini sering cepat banget muncul merasuknya. Jadi contoh, ada temannya yang disakiti oleh orang lain. Yang terjadi apa? Remaja ini soalnya tidak terima temannya digitukan. Yang terjadi apa? Maaf, remaja itu yang lebih ditonjolkan adalah emosinya. Makanya itu sebagai orang tua, emosinya para remaja harus disentuh. Supaya apa? Nanti tidak larut dalam permasalahan. Makanya itu, untuk mengoptimalkan perkembangan emosi anak dan remaja seyogyanya, pada anak-anak itu dari kecil itu sudah kita latih. Ingat, orang tua itu bukan hanya sebagai model, bukan hanya sebagai tutor, tapi dia juga sebagai seorang guru. Murid kencing dengan berdiri, guru kencing dengan berdiri, murid kencing dengan berlari. Maksudnya apa? Ketika kita mengajarkan anak itu, bahkan pikiran anak itu bisa berimajinasi sampai jauh melesat ke atas. Kita kenalkan anak pesawat, bisa jadi kayak hayalan anak itu sudah sampai di langit. Nah ini loh, kita latih mereka. Baik itu hal yang positif aja. Contoh ketika kita melihat apa itu anak orang-orang di Cina, anak usia 3 tahun, anak sekecil itu sudah diajarkan untuk bagaimana caranya menganyam. Loh, dari usia 3 tahun. Jadi bagaimana dia itu memasukkan jarum masukkan benang dalam jarum. Bagaimana caranya dia menganyam dari usia 3 tahun. Kenapa? Mereka sudah diajarkan ketelatenan, kedisiplinan secara tidak langsung. Sedangkan orang-orang di sini, maaf, kasihan anakku nanti bangun pagi, kasihan, masih capek dia, biar tidur aja, biar tidak mengganggu orang tua. Salah. Justru malah anak itu seharusnya kita ajak. Contoh kita bersih-bersih rumah, kita ajak. Kita masak, kita ajak. Kenapa? Supaya anak itu mengetahui apa yang menjadi kebiasaan. Sama seperti anak juga diajak untuk bermain. Nah, dalam permainan ini diharapkan anak itu emosinya bisa terluapkan. Kalau teorinya Pak Ridwan, seorang sensei Cina, pengobatan Cina, ada istilah klik kanan refresh. Berarti apa? Ketika orang ini tersenyum, memberikan energi yang positif kepada seluruh tubuhnya. Ya ini loh. Makanya kenapa anak itu jarang yang stres, karena dia itu sering klik kanan refresh. Sedangkan orang tua jarang banget yang klik kanan refresh. Serta anak kecil juga seringlah diberikan nasihat dan saran. Makanya nasihat dan saran itu kadang dilewatkan dari mana? Buku cerita, dari dongeng, ada saran, ada nasihat.
Supaya apa? Anak tidak sampai terjerumus. Serta juga anak dikondisikan. Contoh sekarang, dari segi berpakaiannya. Kalau adatnya orang Jawa, dulu anak kecil itu selalu dipakai pakaian yang lengan panjang. Kenapa? Supaya dia tidak kedinginan, alasannya dulu. Tapi yang terjadi apa? Sampai besar pun dia akan menutup aurat. Kenapa? Karena dia merasa risih ketika dia itu memakai baju yang pendek. Itu berbeda dengan anak zaman sekarang. Maaf, anak kecil itu sudah pakai pampers, itu sudah dikatakan dia itu memakai celana. Makanya tidak kaget kalau remaja sekarang pakaiannya semakin mini. Ya, nah dari sini loh kita kondisikan. Makanya pelatihan pada masa girl period ini amat sangat mempengaruhi masa kedepannya nanti. Dari segi kita pemakaian baju anak dari kecil, dari segi pemberian makanan kita bagaimana, dari segi sikap orang tua bagaimana, kehangatan orang tua bagaimana, ini berpengaruh besar terhadap masa depan anak. Kenapa kok seperti itu? Karena anak itu meniru model yang ada di sekitarnya. Makanya itu sekarang banyak program parenting. Kenapa kok ada banyak program parenting? Karena orang tua itu terkadang masih belum memahami bagaimana cara mendidik anak yang benar dan baik. Dari sana. Sedangkan untuk remaja itu seyogyanya orang tua itu mengetahui karakter anak, karakter para remaja. Bagaimana pola pikirnya, bagaimana cara bersikapnya, bagaimana watak dan perilakunya. Dan bagaimana cara kita mengajarkan remaja itu untuk mengelola emosinya supaya tidak berlarut-larut, supaya tidak begitu dalam. Dengan cara apa kita membina para remaja itu? Dengan cara kita membina hubungan baik antara remaja dan orang tua. Lupa hubungan baik itu seperti apa? Apakah ketika dia itu membutuhkan contoh sepeda motor itu harus dituruti, itu kan dibina hubungan? Tidak. Membina hubungan baik itu adalah mengajak remaja untuk berdiskusi, mengajak anak untuk bekerja, mengajak anak untuk berpikir secara positif. Itu namanya membina. Serta memberikan wawasan kepada anak tentang perubahan lingkungan. Lingkungan yang seperti ini seperti apa? Lingkungan yang seperti ini seperti apa? Ketika kita masuk pada lingkungan santri, sikap kita gimana? Ketika kita masuk pada lingkungan orang abangan seperti apa? Ketika kita masuk pada lingkungan geng motor seperti apa? Ya. Serta kita harus mengajarkan perubahan fisik yang terjadi pada remaja. Contoh sekarang, anak laki-laki semakin besar suaranya. Lah, itu apa yang terjadi? Apa? Loh, kadang kan orang laki-laki ini ilfil, suara kok berubah seperti ini. Para remaja perempuan, loh, tubuhku kok berubah seperti ini, harus bagaimana? Loh, ya. Makanya kita ajarkan. Nah, seorang remaja itu perubahannya biasanya seperti ini. Kita harus bisa menjaga. Bukan kita malah mempermainkan. Makanya komunikasi, intinya semuanya berfokus pada komunikasi dan modeling. Anak dan remaja itu bisa bagus atau bisa buruk ketika komunikasi dan model ini yang mempengaruhi. Maaf, contoh komunikasi. Cara bicara orang tua, cara tutur kata orang tua, cara menyampaikan pesannya, model cara bersikap orang tua, cara orang tua dalam menyikapi sesuatu, ini loh yang mempengaruhi. Makanya sebagai orang tua kita harus bisa memikirkan bagaimana cara mengolah emosi anak dan bagaimana cara untuk mengendalikan anak supaya anak itu tidak terjebak dalam hal yang negatif. Oke, Fit, ada pertanyaan, Fit? Belum, Pak. Oke, sip.